Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carlos Luis Fernando dari kelas D23A5. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara memproses data crawling menggunakan Twitter dengan Google Colabs. Nah, untuk siap waktu mungkin langsung ke demonstrasi videonya. Di sini saya sudah membuat from Google import ini dengan bawahnya itu upload file. Itu tuh gunanya apa sih? Nah, from Google itu ya ini untuk mengunggah file ke Google Colab, lalu import data SPD-nya itu untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Nah, ini itu untuk keperluan pengolahan bahasa alamat itu NLP, lalu array-nya itu adalah untuk menggunakan ekspresi reguler. Lalu upload files itu ini kita unggah file data Twitter yang sudah kita download ya di Twitternya, di application, lalu di kunci. Lalu yang bawahnya ini tuh membaca file CSV. Nah, df federate file name itu tuh membaca file CSV juga dalam ke data frame. Lalu dia tuh menentukan encoding file CSV-nya. Langsung ke bawahnya. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan data yang berisi conservation ID percakapan, and download ya. Nah, di sini bawahnya ada download, yaitu untuk mengunduh data stopwatch-nya bahasa Indonesia untuk menggunakan pustaka NLTK. Nah, yang bawahnya itu ada pip install sastrawi. Dalam menginstal pustaka sastrawi digunakan untuk melakukan stemming pada teks bahasa Indonesia ya. Kalau stopwatch yaitu mendapatkan data stopwatch dalam bahasa Indonesia. Di sini ada kolom teks full text ya. Itu gunanya untuk menetapkan nama kolom yang berisi teks tweet. Lalu di bawahnya ada if kolom, itu adalah memilih dari data frame yang hanya untuk tweet yang berbahasa Indonesia. Lalu ada print sample. Nah, print ini gunanya itu untuk mengambil contoh pertama dari kolom full text. Pada data frame ini berfungsi untuk memilih satu tweet pertama sebagai contoh untuk dilihat. Ke bawah. Nah, di sini ada print hasil akhir processingnya. Di sini outputnya yaitu hasil akhir processing sejarah store, diskusi, menteri uang RIP, ice bear, Eoma bersepatu, Chelsea bots ya, dan lain-lainnya. Itu adalah menerapkan seluruh rangka processing seperti cache folding. Hasil outputnya seperti ini. Di bawahnya juga sama. Di bawah juga sama. Lalu di sini df2csv. Di sini tuh yaitu yang menyimpan file disimpan sebagai tweet CSV-nya. Lalu di sini ada import pandas SPD. Nah, di sini tuh yang pandasnya itu adalah untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Lalu nampinya itu untuk operasi matematika. Dan array. Lalu ada emas pilot with pilot. Ini gunanya itu untuk visualisasi data. Lalu ada convectorizer untuk konversi teks menjadi vektor berdasarkan back of words atau EDF. Nah, lalu di sini files itu untuk mengunggah file ke Google Colab. Di bawahnya ada print. Ini adalah untuk seperti tadi untuk mengupload file CSV yang sudah kita ambil, sudah kita download di Twitter tadi. Lalu kita ke print. Nah, di sini ada contoh datanya ya, seperti tadi yang ada di atas. Nah, di sini ada print yang menggunakan 20 kata yang paling sering.
Nah, ini tuh outputnya akan seperti ini, yaitu menampilkan judul untuk hasil analisis kata-kata yang paling sering muncul dan menggabungkan dua list yang berisi kata-kata dan yang berisi frekuensi kata-kata dari kata-kata tersebut. Di bawahnya itu ada input file figur, plt bar, plt title, plt tick layout, lalu ada plt show. Itu tuh ada digunakan untuk membuat grafik batang horizontal, yaitu untuk membalik urutan kata dan frekuensinya sehingga kata dengan frekuensi tertinggi muncul di atas grafik seperti ini. Sering muncul yaitu boycott, ya, boycott. Langsung ke bawahnya penjelasan grafiknya. Nah, di sini ada penjelasan grafiknya ya. Grafik ini adalah grafik batang yang seperti horizontal yang menunjukkan top 20 kata dengan nilai TF-IDF tertinggi. Nah, TF-IDF itu sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling penting dan unik dalam kumpulan teks. Nah, yang tadi tertingginya itu ada boycott, yaitu ada kata-kata yang sering muncul. Di sini ada boycott yang sering muncul. Nah, di sini sudah dijelasin juga ada kesimpulannya. Kesimpulannya di sini adalah kata yang sering muncul adalah boy atau boycott. Boy itu kata paling sering muncul, lalu TF-IDF-nya kata paling penting dan unik. Yang kedua yang membantu memahami topik utama tweet. Jadi kesimpulannya adalah bow atau back of word itu membantu menemukan data kata yang paling sering muncul. Sementara TF-IDF adalah menyoroti kata yang paling penting dan unik. Keduanya itu digunakan untuk memahami topik utama yang dibicarakan dalam tweet. Sekian penjelasan video tentang processing data crawling menggunakan tweet jasa CSV. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang saya sebutkan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.